Saya itu mau nanggapin komentar kalian di channel Bapak Kewi 024 sambil saya kerja atau sambil saya nyupir ya. Suami Mbak Wiwi itu kok jelek banget kayak gitu. Kenal sama calon suami saya itu pada tahun 2013. Pas waktu saya kerja di Singapura, kalau dianya itu kerja di Malaysia. Kita sama-sama dari daerah Cilacap ya. Cuma kalau calon suami saya itu tepatnya di daerah Nusa Wungu ya, atau kecamatannya itu Kroya. Kalau saya sendiri itu Cilacap kotaan lah ya, Gumilir ya. Jarang banget ketemu. Walaupun pacaran lama kayak kredit mobil, tapi saya sama dia itu jarang banget ketemu. Karena tugas saya itu banyak banget ya. Lihat sendiri ini cuciannya. Tuh. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiarti 024. Hari ini seperti biasa guys, saya aktivitasnya lagi di dapur nyuci piring. Karena kebetulan baru saja majikan saya itu baru selesai makan, terus saya juga baru selesai makan. Jadi lanjut nyuci piring. Udah nyuci mobil ya guys ya, tapi nyuci piring. Saya hari-hari tuh di dapur. Yang udah tahu kegiatan saya di sini, saya jaga lansia umur 97 tahun, tapi beliau masih sehat. Cuma belakangan nenek saya itu lagi rewel banget. Soalnya saya udah mau pulang Indonesia, jadi apa bahan dikomplain guys. Tapi ya wis nggak apa-apa ya, saya masukkan kuping kanan, kuping kiri, jadi wis nggak apa-apa, udah resiko saya ya. Karena udah mau pulang ya, nenek pasti seperti itu, saya sudah tahu ya. Dan majikan juga maklumi kalau misal si nenek reyang-reyang atau komplain-komplain nggak bisa ditanggepin ya Wi ya, karena kamu kan udah mau pulang, dia itu kepikiran gitu ya. Yang nggak apa-apa. Kayak kemarin guys, saya itu serba salah dan saya benar-benar emosi banget karena nenek selalu nuduh saya yang enggak, nuduh ini nuduh itu ya. Terus saya akhirnya apa ya, kayak nunjukin saya itu emosi di depan majikan ya. Saya bilang kayak gini, kan nenek lagi ngompreng ke saya bilang astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Saya kan selalu bilang kayak gitu kalau misal si nenek itu lagi ngompreng ya. Terus habis nenek selesai makan, terus langsung lanjut ke nonton TV. Beliau itu kalau udah selesai makan langsung nonton TV. Terus saya dipanggil sama majikan cowok. Majikan cowok bilang kayak gini, kan majikan cowok itu nggak pernah lihat kalau saya tuh marah. Bawaannya tuh kalau misal saya dimarahin sama nenek ataupun apa, saya pasti kan selalu diam, terus selalu ketawa, oke, udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi karena saya kemarin itu lagi banyak pikiran gitu ya, entah itu kepikiran di rumah, orang tua atau mamak saya lagi sakit, terus nenek saya kayak gini kan, hawanya emosi ya guys ya. Walaupun emosinya tuh saya sesaat aja, saya bilang astagfirullah ya Allah, serba salah terus gitu kan. Terus akhirnya majikan cowok saya bilang kalau misal nenek itu lagi marah sama kamu nggak usah masukin ke hati ya, soalnya nenek udah kayak gitu, nenek udah ibaratnya
sekarang kondisinya kan kamu mau pulang Indonesia, jadi beliau itu masih kepikiran kamu terus, jadi kamu nggak usah dimasukin ke hati. Terus akhirnya saya sadar juga, ya wes saya nggak tak masukin ke hati, cuma kan kadang kalau misal nenek itu ngompreng-ngompreng, saya juga hati saya tuh sakit, hati saya tuh kayak gimana gitu ya, kerja selalu salah. Terus akhirnya majikan juga mau ngerti, ya wis nggak usah dimasukin ke hati ya, bukan saja kamu bilang aja sama nenek iya ya udah gitu kan. Lagi pula nenek kan kalau marah kan sebentar ya, walaupun sebentar itu ya, kalau ngomong itu bener-bener guys nusuk banget di hati saya ya. Pokoknya kalau kalian di sini mungkin ya kalian itu nggak mungkin bertahan gitu ya nggak tahu sih ya. Tapi bener-bener guys, saya tuh di sini orangnya sabar banget. Saya sama si nenek itu bener-bener sabar banget karena saya memaklumi yang namanya orang tua ya seperti itulah. Udah, saya nggak mau ambil pusing, saya selalunya kayak gitu. Cuma kalau lagi kecapean banget kerjaan sabar terus dikomplain ya kadang saya juga emosi ya. Yang namanya masih manusia biasa, nggak ada yang sempurna di dalam diri saya ya, kadang saya emosi. Mohon maaf ya guys ya, saya agak sedikit mengeluh kesah ya hari ini karena bener-bener ya jaga si nenek sekarang nggak kayak dulu itu nenek nggak banyak komplain, tapi sekarang karena saya mau pulang Indonesia beliau itu banyak banget komplain sama saya. Ya wis lah, dinikmati aja ya guys ya. Tinggal 2 bulan lagi, tepat 2 bulan saya pulang Indonesia. Doain ya semoga lancar sampai ke Cilacap. Saya udah kangen banget sama kampung halaman saya. Saya juga kepengen nengokin rumah saya yang udah jadi kayak gimana, karena kan belum pernah lihat, cuma di video aja ya. Oh ya, hari ini saya tadi udah makan guys. Sampai nanduk dia. Saya itu kalau lagi makan pakai sambal itu nasinya tuh banyak banget ya, karena nggak tahu efek kalau musim dingin saya tuh makannya banyak. Jadi mohon maaf ya kalau kalian nggak suka ngeliat saya makan, di skip aja nggak apa-apa ya. Takut kalian lihat saya makan itu jijik, karena kan kemarin ada yang bilang kalau lihat saya makan itu jijik, jadi skip aja. Sebenarnya hari ini saya itu mau nanggapin komentar kalian di channel Bapak Kewi 024 sambil saya kerja atau sambil saya nyupir ya. Kemarin itu ada yang komen ke channel Bapak Kewi 024 atau channel bapak saya, waktu calon suami saya itu berkunjung ke rumah orang tua saya ya. Ada yang komen kalau calon suami Mbak Wiwi itu kok jelek banget kayak gitu ya, Masya Allah. Saya itu pas ada yang komen kayak gitu kan ditunjukin sama mamak saya ya, itu ada yang komen Wi gitu kan, ada yang komen kalau komennya kayak gini, terus kamu nggak usah diambil hati ya Wi ya, biarkan saja, karena kan dia itu nggak tahu aslinya calon suami kamu seperti apa sifatnya. Kalau menghina fisik ya wajar lah gitu kan, yang namanya orang menilainya itu kan berbeda-beda. Mamak saya ngadem-ngadem saya kayak gitu, terus saya pas baca terus saya komen balik, ya nggak apa-apa mbak, jelek kak gitu kan, saya komennya kayak gitu. Terus apa ya, kalau bagi saya pribadi ya saya nggak marah, kalian itu mau komentar apa aja, saya itu insya Allah nggak pernah marah dan nggak tersinggung, selagi itu masih wajar ya. Saya nggak pernah marah ataupun tersinggung sama kalian. Cuma yang satu ya, kalau kalian bilang masalah jelek atau cantik atau ganteng ya, bagi saya itu kan adalah pemberian dari Allah ya, yang harus kita syukuri, harus kita terima apapun kondisinya. Fisik kita entah itu cantik ataupun ganteng, jelek ataupun enggak jelek gitu ya, maksudnya siapa ya, ya kayak gitu lah ya. Pemberian yang harus kita syukuri. Kalau kita menghina atau mengejek pemberian Allah ya, sama aja kita itu tidak bersyukur dengan apa yang udah kita miliki.
saya dan calon suami saya sangat bersyukur apa yang ada di dalam tubuh kita. Walaupun saya sendiri nggak cantik atau calon suami saya nggak ganteng, tetapi bagi saya kami udah sempurna ya. Tidak ada yang manusia sempurna sih di dunia ini. Cuma kalau saya melihat yang di bawah kita sendiri itu banyak banget loh yang nggak sempurna, yang nggak memiliki tangan, nggak memiliki mata, nggak memiliki ini, banyak banget ya di luar sana yang nggak sempurna. Saya di sini walaupun saya sama calon suami itu mungkin nggak ganteng ataupun nggak cantik menurut kalian, tetapi di sini saya itu sangat bersyukur dan sangat mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan pada diri saya dan calon suami saya. Walaupun ada yang komen kayak gitu, tapi saya tetap kok mencintai dan bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan calon suami saya, karena insya Allah saya sudah mantap sama dia dan insya Allah juga dia udah mantap sama saya. Doain aja ya, semoga kita menjadi satu, yaitu dalam pernikahan ya. Doain itu ya, semoga semuanya lancar, tidak ada halangan suatu apapun, amin ya. Meskipun ada yang komen seperti itu, tidak membuat saya itu untuk mundur, untuk tetap untuk mundur. Ada yang komen kayak gitu terus saya minder ataupun apa, itu enggak ya. Saya tuh enggak kayak gitu orangnya, karena saya itu udah menjalanin hubungan sama calon suami itu udah lama ya, udah jalan 8 tahun, wis kayak kredit mobil ya. Wis kayak kredit mobil guys, pacaran 8 tahun ya. Saya kenal sama calon suami saya itu pada tahun 2013. Sebenarnya sih tahun 2012 udah kenal, cuma nggak akrab banget. Terus jadiannya itu tahun 2013 pas waktu saya kerja di Singapura. Kalau dianya itu kerja di Malaysia. Kita sama-sama dari daerah Cilacap ya. Cuma kalau calon suami saya itu tepatnya di daerah Nusa Wungu ya, atau kecamatannya itu Kroyan. Kalau saya sendiri itu Cilacap kotaan lah ya, Gumilir ya. Gumilir ya Cilacap kota lah ya. Ya dekat dengan Cilacap kota, pokoknya daerah situan lah ya. Atau yang kalian kenal dengan daerah itu Semen Hosim ya. Nah di situ tempat tinggal saya di Karangtalun ya, intinya ya di desa Karangtalun lah ya. Kalau kalian nggak tahu desa Karangtalun kan ya deket Gumilir. Jadi memang udah lama banget kami itu menjalin hubungan, tapi walaupun udah lama kami itu jarang banget ketemuan. Jadi pacaran gue nang HP tok guys, dari tahun 2013 terus tahun 2015 kita ketemuan. Pas pertama kali dia ke rumah saya ya, terus ketemuan dan alhamdulillah karena saya itu orangnya nggak mau pacaran terlalu lama, walaupun sekarang udah lama banget ya. Ya maksudnya saya tuh nggak mau orangnya tuh di apa ya, cuma hanya pacaran terus nanti putus terus nggak jadi ya. Walaupun jodoh sih nggak tahu ya namanya jodoh, tetapi kalau saya pribadi saya bilang sama suami saya dulu pas waktu pertama ketemu gimana, kan saya orangnya tuh pemalu banget ya guys ya. Pas pertama ketemu malu, terus keduanya ya udah biasa, ketiganya ya alhamdulillah gitu. Terus saya bilang sama calon suami saya, kamu serius nggak sama saya? Kalau kamu serius kamu lamar saya. Dan alhamdulillah dia itu serius sama saya. Terus pas bulan Juli kalau nggak salah tepatnya ya, bulan Juli tanggal 13 Juli tahun 2015an, alhamdulillah dia bawa keluarga untuk tunangan ya, untuk melamar saya. Nah dari tahun itu memang saya tuh belum ada niat untuk menikah, dikarenakan saya masih banyak tanggungan. Saya belum membahagiakan orang tua saya belum bikin orang tua saya senang, ataupun keinginan saya bikin rumah belum terwujud waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk berangkat lagi ke
ke Taiwan ya. Dulu saya balik dari Singapura maksudnya ya. Nah, lepas itu udah baru saya memutuskan ya sampai sekarang hubungannya tuh lama banget, dia cuma sekedar telepon-teleponan. Ketemu aja itu pernah dihitung guys, ketemu sama calon suami itu pernah dihitung beberapa kali aja, enggak tiap hari ketemu, karena satu sayanya sibuk, dianya juga sibuk kerja, ya wis jarang banget ketemu. Walaupun pacaran lama kayak kredit mobil, tapi saya sama dia itu jarang banget ketemu. Kena dihitung lah, kalau ketemu sama calon suami atau ketemu sama saya itu kena dihitung. Kondisi jarak itu jauh ya, 1 jaman lah kalau ke rumah saya kurang lebihnya, naik motor ya. Jadi yang saya suka sama calon suami saya itu adalah beliau itu nggak neko-neko, orangnya satu sederhana, yang kedua apa adanya, mau menerima segala kekurangan saya juga bisa menerima segala kekurangannya. Itulah apa ya, sesuatu yang harus kita syukuri ya. Jangan kita itu mencintai seseorang tapi hanya mencintai kelebihannya saja tanpa memandang kekurangannya, itu salah ya. Karena yang namanya kita berumah tangga ya, mungkin ya karena saya belum pernah berumah tangga, tapi saya tahulah dari rumah tangga kakak saya yang udah pernah gagal. Jadi saya memang sama calon suami kita jalanin bareng-bareng aja dulu. Kamu bahagiaan orang tua kamu dan aku bahagiaan keluarga aku dulu sebelum kita menikah. Dan akhirnya kita komitmen sampai 8 tahun ini, alhamdulillah ya. Namanya kalau pacaran ya putus nyambung, kadang berantem itu wajar ya. Tetapi bagi saya, entah itu kalian suka atau nggak suka sama calon suami saya, nantinya saya kenalin sama kalian, itu ya udah menjadi resiko saya, disukai dan tidak disukai. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian komentar jelek kepada calon suami saya, entah itu kalian mau bilang calon suami saya jelek calon suami saya ini itu, terserah ya, nggak apa-apa. Karena saya itu yang jalanin kehidupan saya sama calon suami saya nantinya ya. Jadi harus bisa menerima kritikan dari kalian. Tapi saran saya untuk kalian, jangan apa ya, jangan merusak jari kalian untuk berkomentar yang negatif, karena itu akan kembali pada diri kalian sendiri ya. Ya bukannya saya doain, enggak, saya nggak doain ya, cuma berkata baik itu sama aja menunjukkan sifat kalian itu baik atau akhlak kalian itu baik. Jadi entah yang kalian pandang itu jelek atau cantik ya, kalian harus bisa berkomentar ya baik gitu, agar nggak menimbulkan dosa untuk diri kalian sendiri. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau kalian ataupun siapa aja yang nantinya akan lihat calon suami saya nantinya, walaupun udah ada di video bapak saya, cuma kan nanti kalau udah saya pulang Indonesia nanti saya akan tunjukkan sama kalian calon suami saya itu seperti apa. Yo jeleka kalau menurut kalian, kalau menurut saya ganteng lah, yang namanya cowok ya mau gimana kalau udah yang dicintai ya pasti dibilang ganteng. Enggak ya guys ya, menurut saya memang ganteng. Kalau nggak ganteng mungkin saya nggak suka ya, bercanda ya. Itu kalau kata calon suami saya kayak gitu. Kalau saya bilang sama calon suami saya cantik nggak mas? Ya cantik. Kalau nggak cantik saya nggak suka sama kamu. Kita itu bagaikan apa ya, saling melengkapi lah, saling bercanda. Walaupun hubungan udah lama, kita juga nggak pernah yang namanya komunikasi, jarang banget, 1 hari 1 kali aja itu udah alhamdulillah ya. Jarang banget komunikasi, soalnya saya di sini juga sibuk kerja, dia di sana juga sibuk kerja, jadi kita sama-sama sibuk kerja, jadi nggak ada waktu untuk teleponan. Yang intinya saling percaya aja ya, yang namanya hubungan LDR intinya saling percaya aja.
Jadi seperti itu. Ini alhamdulillah saya udah selesai nyuci piringnya udah kelar ya guys ya. Jadi mau tak simpen dulu, lepas itu lanjut buang sampah sama nyapu dan ngepel. Pokoknya tugas saya itu banyak banget ya. Lihat sendiri ini cuciannya tuh, Masya Allah, astagfirullah ya, cuciannya tuh banyak banget. Ini belum dicuci, dan itu juga 3 belum dicuci. Di belakang juga masih ada, terus di samping sana juga masih ada tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi masih banyak banget kerjaan yang belum saya kerjakannya. Jadi cukup sekian aja. Terima kasih banyak yang udah setia dengan kegiatan saya. Jika kalian tidak suka dengan video saya, boleh di skip. Enggak apa-apa, saya nggak marah ya gitu ya. Tapi kalau komentar kalian jelek ataupun apa terhadap saya sama keluarga saya, insya Allah saya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misal kalian menjelek-jelekan keluarga saya, mohon maaf ya, saya agak marah ya. Karena bagi saya orang tua itu adalah segalanya ya. Kalau ada komentar yang negatif tentang orang tua saya, pastinya saya sebagai anak itu marah. Karena memang orang tua saya itu adalah orang tua yang terbaik, orang tua yang mendidik anaknya untuk bisa berkata atau tindakan yang baik ya. Jangan sampai menyinggung atau menyakiti hati perasaan orang lain. Itulah pesan orang tua kepada saya. Jadi mohon maaf nggak tak lanjutin videonya ya guys ya, karena saya masih banyak kerjaan. Saya mau beres-beres lagi dapur, belum kelar semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.